Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konversinya akad murabahah. Apakah pembiayaan murabahah boleh dikonversikan ke akad lainnya? Artinya pergantian akad. Makna konversi kan peralihan. Nah, terkait dengan konversinya akad murabahah ke dalam akad-akad lainnya, itu diatur dalam Fatwa DSN nomor 49/DSN MUI _2/2005 tentang konversi akad murabahah. Lantas, bagaimana ketentuan-ketentuannya? Di sini saya tidak menyebutkan per poin ya, tetapi langsung saya ambil kesimpulan daripada fatwa DSN tersebut. Nah, di sini lembaga keuangan syariah, ya seperti perbankan syariah, boleh melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan ataupun melunasi pembiayaan murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi ia masih prospektif. Artinya apa? Konversinya akad murabahah kepada akad-akad lainnya dibolehkan, akan tapi hanya dibolehkan khusus untuk nasabah yang tidak bisa menyelesaikan ataupun melunasi hutangnya kepada bank, dengan catatan nasabah tersebut masih prospektif. Artinya nasabah tersebut masih ada keinginan yang kuat untuk melunasi semua hutangnya. Nah, lantas bagaimana apabila ada nasabah tidak mampu membayarnya lagi, sedangkan dia tidak memiliki keinginan lagi untuk melunasinya? Nah, ketika itu yang terjadi, maka bank syariah pasti akan menjual barang jaminan tersebut, adapun nasabah sendiri yang menjualnya. Nah, akan tapi ketika nasabah tersebut masih ada keinginan yang kuat, masih prospektif, maka dilakukan konversi akad murabahah ke dalam akad lainnya. Di dalam ketentuannya, nah kan di dalam fatwa tersebut menjelaskan bahwasanya akad murabahah boleh dikonversikan ke dalam akad lainnya. Nah, ketentuannya yaitu akad murabahah dihentikan dengan cara objek murabahah dijual. Nah, kenapa harus dihentikan akad murabahah terlebih dahulu? Karena di dalam syariah tidak boleh terjadinya dua akad di dalam satu transaksi. Maka dari itu, akad murabahah harus diselesaikan terlebih dahulu dengan cara menjual objek murabahah ataupun barang jaminan yang dijaminkan oleh nasabah terhadap transaksi murabahah tersebut. Nah, ketika barang jaminannya sudah dijual, nah setelah itu baru akad murabahah bisa dikonversikan ke dalam akad-akad lainnya. Nah, lantas akad-akad apa saja yang bisa dikonversikan? Nah, lembaga keuangan syariah dan nasabah ex murabahah, artinya tidak mantan atau istilahnya bekas daripada pembiayaan murabahah ya. Nah, karena kan sebelumnya menggunakan akad murabahah, akan tapi sudah dihentikan, sudah diselesaikan, maka dikatakan sebagai ex murabahah. Dapat membuat akad baru dengan menggunakan akad yang pertama. Akad murabahah bisa dikonversikan ke dalam akad ijarah muntahiyah bit tamlik. Makna daripada ijarah muntahiyah bit tamlik yaitu sewa menyewa yang berakhir dengan kepemilikan. Nah, penggunaan ijarah muntahiyah bit tamlik ini dikhususkan kepada transaksi jual beli murabahah terhadap barang-barang yang bersifat konsumtif ya. Nah, bersifat konsumtif artinya sifatnya bukan produktif. Ketika nasabah melakukan pembayaran kepada bank syariah menggunakan akad murabahah sebelumnya untuk membeli barang, misalnya membeli kasur misalnya. Nah, ketika untuk membeli kasur untuk dipakai keseharian, untuk dipakai bukan untuk dijual lagi, maka itu dinamakan dengan konsumtif. Nah, ketika itu yang terjadi, maka akad murabahah bisa dikonversikan menjadi akad ijarah muntahiyah bit tamlik, di mana nasabah nanti membayar sewa di awal
bersewa aja, sewa. Berarti kan ketika membayar sewa, artinya kasur yang tadi itu ataupun barang lainnya statusnya kan sewaan. Nah, pada akhir akad nanti beralih ke pemilikan, di mana yang awalnya sewa menjadi 100% menjadi milik si nasabah tersebut. Nah, ketika menjadi milik nasabah, itu bisa menggunakan beberapa mekanisme ya. Yang pertama, di dalam ijarah muntahya bimtalik, pada akhir itu bisa dihibahkan, bank menghibahkan kepada nasabah, ataupun bank menjual dengan harga biaya sewa yang akhirnya. Nah, misalnya biaya sewa per bulan itu sebesar 500.000 untuk 1 tahun. Nah, pada tahun terakhir, kalau 1 tahun berarti ada 12 bulan. Nasabah sudah membayar biaya sewa selama 11 bulan. Pada bulan ke-12, berarti kan biaya sewanya juga 500.000. Nah, pada bulan ke-12 itu statusnya yaitu bank syariah menjual barang tadi kepada nasabah dengan harga 500.000. Nah, untuk lebih mendetail lagi terkait ijarah muntahya bimtalik akan saya bahas pada video selanjutnya. Nah, dan juga murabah bisa dikonversikan ke dalam akad mudharabah dan musyarakah. Mudharabah dan musyarakah ini kan merupakan akad kerjasama ya. Akad kerjasama yang nanti ada istilah nisbah bagi hasil. Keuntungan dan kerugian ditanggung secara bersama. Yang membedakannya ketika dalam mudharabah modal 100% dari pemilik modal ya. Artinya kan ada pemilik modal dan ada pengelola. Nah, modal ini 100% dari pemiliknya, sedangkan pengelolanya dia cuma memiliki skill, artinya tidak mengeluarkan uang di situ. Sedangkan di dalam musyarakah sama-sama memiliki modal di situ, sama-sama ada uang di situ. Nah, lantas di mana letak penggunaan akad mudharabah dan musyarakah ketika sudah dikonversikan dari akad murabah? Penggunaan akad mudharabah dan musyarakah di dalam konversinya akad murabah itu diterapkan kepada pembiayaan murabah yang sebelumnya bersifat produktif. Kenapa demikian? Karena di dalam pembiayaan murabah nanti ada istilahnya pembiayaan murabah untuk modal usaha, bukan modal kerja ya, akan tapi modal usaha. Sebagai contoh, ada seorang nasabah memiliki usaha sembako misal. Nah, ketika usaha sembako tersebut itu kan adanya usaha, akan tapi akad murabah di situ bank syariah membeli sembako dari supplier kemudian menjual kepada nasabah. Nah, berarti kan statusnya menjual, transaksi antara bank dengan nasabah, jual beli barang sembako. Nah, ketika pembiayaan murabah yang sebelumnya itu bersifat modal usaha, maka bisa dikonversikan menjadi akad mudharabah yang nantinya di situ ada nisbah bagi hasil, di mana keuntungan dan kerugian ditanggung secara bersama. Kalau di dalam mudharabah, ketika keuntungan ditanggung secara bersama berdasarkan dengan nisbah bagi hasil di awal, kesepakatan di awal apakah 50% 50%. Nah, ketika mengalami kerugian, bank syariah, kerugian yang dialami oleh bank syariah yaitu dari segi modal ya, dari segi uang. Sedangkan kerugian yang dialami oleh pengelola nasabah tadi, dia tidak mengalami kerugian dari segi uang, akan tapi kerugian dia dari segi waktu dan tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengelola usaha tersebut. Sedangkan dalam musyarakah, keuntungan dan kerugian ditanggung berdasarkan dengan porsi modal masing-masing. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa di dalam akad murabah bisa dilakukan konversi ke akad ijarah muntahya bimtalik dengan status ataupun kondisi pembiayaan sebelumnya yaitu bersifat konsumtif, dan juga akad murabah bisa dikonversikan ke dalam akad mudharabah dan musyarakah dengan status ataupun kondisi pembiayaan sebelumnya bersifat produktif. Nah, untuk pembahasan lainnya akan saya bahas pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.